Pemirsa, musyawarah rakyat atau musra yang dikomandoi oleh relawan Pro Jokowi atau Projo kembali bermanuver dengan membuat simulasi pasangan pilpres berdasarkan nama capres dan cawapres hasil musra yang telah diserahkan ke Joko Widodo. Manuver apa lagi yang sedang dimainkan relawan Jokowi? Betulkah ini adalah arahan Presiden Jokowi langsung yang disebut-sebut masih mengupayakan duet Ganjar dengan Prabowo atau sebaliknya? Kita akan langsung mengulasnya bersama dengan Ketua Umum Projo Budi Aristiadi yang juga akrab kita panggil dengan nama Mas Muni dan politisi PDI Perjuangan juga. Dan juga pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat malam Mas Muni dan juga Bang Effendi. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam Kania, selamat malam para pemirsa. Ya, baik. Saya langsung ke Mas Muni terlebih dahulu untuk untuk mengkonfirmasi ulang ini mengapa perlu repot-repot ketika misalnya Jokowi memang belum memutuskan capres maupun cawapres hasil musra. Lagi-lagi sepertinya Projo bikin manuver dengan membuat simulasi pasangan pilpres. Jadi apa tujuannya sebenarnya Mas Muni? Begini loh, kita sadar betul bahwa, paham betul bahwa pencapresan itu haknya partai politik atau gabungan partai politik. Kita nggak memungkiri itu. Tapi tugas kami adalah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin rakyat dalam pembicaraan mengenai pemimpin nasional Indonesia ke depan. Itu saja motivasi kami. Dengar terus apa yang menjadi maunya rakyat sehingga kita tidak salah melangkah. Karena langkah politik Projo pasca musyawarah rakyat ini adalah bertujuan untuk memastikan capres dan cawapres yang akan kita dukung. Karena nanti kan partai politik itu KPU membawa nama capres dan cawapres, tidak capres doang, tapi juga satu paket capres dan cawapres. Begitu Mbak Kania. Oke, tapi kemudian misalnya dari sekian banyak simulasi, ada 10 simulasi pasangan yang dibuat Projo tanpa bermaksud mengesampingkan simulasi nama Erlangga Hartarto dengan pasangan. Coba kita akan fokus dulu ke simulasi duet Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Kan sama-sama diusulkan sebagai capres. Mengapa kemudian harus dipasangkan seperti itu? Ya ini kan usaha. Karena sejak awal, sejak 3 bulan lalu Pak Presiden selalu mengupayakan Mas Ganjar dan Prabowo Mas Ganjar ini kan dalam satu perahu gitu. Dan itu kan upaya itu sudah dilakukan Pak Jokowi dalam berbagai pesan. Tapi memang perkembangan terakhir atau akhir-akhir ini jauh lebih complicated ya. Karena elektabilitas mereka bersaing tipis-tipis, Pak Prabowo unggul 1-2%, Mas Ganjar juga unggul 1-2%, sehingga agak sulit memang. Semakin hari semakin lama, tapi kan kita berusaha untuk itu, nggak ada salahnya kan. Walaupun kita bukannya pesimis, walaupun kami menyimpulkan agak sulit, sangat sulit menyatukan Pak Prabowo dan Mas Ganjar ini dalam satu paket. Karena semuanya akan berkeras. Mas Ganjar PDI Perjuangan ingin menjadi capresnya, sementara Gerindra juga ingin Pak Prabowo jadi capres. Jadi sehingga menurut saya sih sulit. Tapi kan kita berikhtiar, berupaya, boleh-boleh aja. Gitu. Sulit tapi tetap diupayakan. Ini sebenarnya maunya Projo atau maunya Presiden? Ya kita nggak elok lah mengatasnamakan maunya Pak Presiden. Tetapi ini kan juga bagian dari concern Pak Presiden. Waktu musrah Pak Presiden berkata pada saya di holding room, saya coba Mas, kita coba untuk menyatukan Pak Prabowo dan Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Kansnya gimana Pak? Agak sulit, semakin sulit, gitu loh. Tapi upaya kan harus dilakukan gitu loh. Upaya tetap harus dilakukan. Sudah pupus harapannya sebenarnya saya ingin ke Pak Effendi, Bang Effendi kalau begitu untuk ikut mengomentari bagaimana kemudian Anda membaca manuver simulasi pasangan yang kemudian dilakukan oleh Projo ini yang terbaru, simulasi pasangan yang apakah memang kalau kita melihat manuvernya itu harus selalu diidentikan dengan apa yang diinginkan oleh Presiden misalnya gitu, atau bisa memang lepas bebas dengan manuvernya sendiri? Ya kita mengakui ya bahwa pencapaian, saya mau garis bawahi satu, pencapaian Presiden ini sudah baik. Saya khawatir yang kedua itu nanti bahwa apa yang dilakukan oleh relawan itu bisa dalam tanda petik merusak pencapaian dan legasi Presiden. Tetapi pada bagian lain tidak boleh juga Presiden misalnya itu menyampaikan sesuatu atau tidak melakukan teguran kalau relawannya melakukan hal-hal yang tidak biasa dalam tata kenegaraan kita atau komunikasi politik. Tetapi Projo bersama Mas Budi ini kan menurut saya
lumayan jelas lah arahnya ya. Musrah, kemudian mesra, menyampaikan kepada Bapak Presiden, lalu melakukan simulasi. Itu ada sebuah skala atau range begitu, di mana lebih ada lagi ya, yang patut dipertanyakan relawan-relawan seperti itu misalnya. Belakangan ada namanya relawan Gibran Jokowi pendukung Prabowo. Itu gimana tuh Mas Budi Ari? Cara bacanya gimana? Regijo Kidupra gitu ya. Relawan Gibran Jokowi kini dukung Prabowo misalnya gitu ya. Itu kan kakinya berkaki 3 tuh. Ada Gibran, ada Jokowi, lalu ada Prabowo. Nah, disebutkan bahwa relawan Gibran Jokowi Jawa Timur. Ini kata teman kita Emmanuel Ebenezer. Saya bingung tuh Mas Budi. Kalau relawan Jokowi bisa ada di mana saja ya. Artinya di Jawa Timur bisa ada. Tapi kalau relawan Gibran Jokowi di Jawa Timur bagaimana caranya itu? Apakah memang menyiapkan diri untuk menjadi calon wakil presiden yang sudah tidak didukung atau katakanlah tadi oleh Berita Metro dianggap ogah gitu ya. Jadi menjawab kembali ke pertanyaan Kania, menurut saya ada macam-macam relawan. Yang pertama ada yang rela menjadi relawan sampai presidennya jadi. Yang kedua, kalau kemudian dikasih komisaris atau wakil menteri ya nggak apa-apa lah, jalankan dengan baik. Lalu ada juga relawan yang mau terus 3 periode atau 4 periode gitu. Jadi ingin memastikan bahwa presiden selanjutnya pun mereka relawannya gitu. Nah, tapi di atas itu semua, tadi pertanyaan Kania harus dijawab dengan 2 hal itu. Yang pertama, jangan sampai relawan ini membuat pencapaian presiden yang sudah baik itu jadi kelihatan aur-auran gitu. Bahasa Indonesia yang baiknya adalah kelihatan seperti mengacu pada soal kekuasaan dan kenyamanan diri presiden sesudah tidak menjabat lagi. Lalu yang kedua, jawaban terhadap Kania tadi adalah presiden memang punya kesempatan untuk berdiskusi, termasuk menegur barangkali ya Mas Budi ya. Kalau relawannya dianggap sudah melampaui garis layaknya relawan dalam tata kenegaraan, khususnya ini dalam proses-proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Gitu kan ya. Dan apa yang dilakukan ini, manuver terbarunya ini apakah sudah melampaui kewenangannya kalau menurut Bang Effendi? Kalau Mas Budi Ari ini bukan karena dia ketua Iluni kami di Visip ya, tapi ini sebagai kelompok projo menurut saya masih teratur lah ya. Ada musrah, kemudian menyampaikan kepada Pak Jokowi. Pertanyaan Kania tadi menarik. Kenapa kok simulasinya 4 itu arahnya ke Ganjar Prabowo? Iya. Iya kan? Atau Prabowo Ganjar. Kalau Budi Ari kelihatannya sekarang yang mana nih? Belum ada Kidupra kan? Belum ya? Belum. Kidupra tadi yang kini dukung Prabowo belum ya? Jadi masih simulasi di beberapa daerah, lalu melihat hasilnya apa. Kalau masih seperti itu, masih tidak ada masalah kan ya. Kan yang menjadi masalah itu kalau mereka mulai pakai baju kaos, bergambar wajah presiden tertentu gitu misalnya ya. Kan itu bukan sesuatu yang tidak diketahui oleh presidennya. Betul nggak itu Mas Budi? Ya, kalau tiba-tiba Anda pakai baju Bang Effendi calon mungkin bisa presiden diperjelas tertentu, soal merusak kan pencapaian. tahu, kan? Ini loh prinsip-prinsipnya dulu Mbak Kania. Prof. Enggak. Kalau boleh saya minta perjelas poin nomor 1-nya dulu, boleh tidak? Saya minta perjelas maksudnya merusak pencapaian presiden dengan yang apa yang dilakukan oleh relawan ini maksudnya seperti apa? Kalau dikaitkan dengan simulasi 10 pasangan, adakah kaitannya? Ini ke saya atau ke Mas? Iya, ke Bang Effendi. Tadi kan poin pertama tadi jadi disampaikan maksud ini kebiasaan dalam komunikasi politik yang bagus ya di negara-negara yang demokrasinya baik, beradab gitu. Calon presiden itu kemudian ikut berkampanye atau mendorong, bukan calon presiden, maaf. Presiden petahana, jadi presiden yang sedang memerintah itu ikut mendorong calon presiden selanjutnya ketika partai politiknya, tadi disinggung oleh Budi Ari ya, menunggu hak dari partai politik mencalonkan calon presiden baru untuk periode selanjutnya. Nah, disitulah baru presiden petahana itu ikut mempromosikan ke seluruh daerah gitu. Nah, kalau sekarang ini saya khawatir baik relawan maupun Bapak Presiden kita secara tidak sengaja ataupun mungkin relawan menggebu-gebu itu bisa merusak pencapaian karena seperti misalnya contoh Kania. Kita tuh kan punya tradisi sejak masa Bung Karno bahwa Bapak Presiden itu di istana melakukan halal bihalal dengan seluruh pimpinan
atau ketua umum partai politik gitu ya. Paling tidak kita minta Bapak Presiden itu sampai 20 Oktober 2024 menjadi presiden bangsa atau guru bangsa. Oke. Walaupun mungkin sudah agak buru-buru dengan koalisinya, Hmm. tetaplah ada 2 jam saja Bapak Presiden itu menjadi presiden bangsa atau Oke. guru bangsa, melakukan halal bihalal dengan semua ketua umum partai politik di Istana Negara. Ya. Sesudah itu silahkanlah dengan koalisi atau apa yang dianggap sebagai Indonesia ke depan. Nah, Ya. dalam hal ini kan ya, relawan seperti Mas Budi Ari ini bisa mengingatkan, betul ya Mas Budi Ari ya, kasih Oke. tahu bahwa adalah pertemuan dengan semua ketua umum partai politik, Bapak Presiden, karena kan Bapak Presiden itu yang Ya. masih didukung oleh relawan dalam hal ini Projo, itu kan masih sangat dibutuhkan sebagai presiden bangsa, guru bangsa sampai 20 Oktober 2024, gitu kan ya? Baik, kalau begitu saya nanti minta tanggapan ke Mas Muni kalau begitu ya. Bagaimana kemudian apa yang dilakukan oleh Ya, relawan ini justru tidak merusak pencapaian yang sudah ya. dilakukan oleh Presiden. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, akan kita lanjutkan selesai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News dan saat ini saya masih ditemani Budi Aristiadi dan juga Effendi Ghazali. Kita masih membahas soal simulasi 10 pasangan yang dianggap sebagai manuver terbaru Projo. Saya ingin bertanya ke Mas Muni kalau begitu ya, untuk menjawab langsung. Tadi sempat ditanyakan soal ada 2 poin yang disampaikan bagaimana membaca manuver relawan terutama yang terakhir dilakukan oleh Projo begitu. Poin pertama itu adalah hati-hati gitu, jangan sampai merusak prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden. Bagaimana tanggapan Anda mengenai ini? Begini, justru kami ini ingin memberi legasi terbaik bagi Pak Jokowi dalam visi demokratisasi di Indonesia. Karena musyawarah rakyat ini kan mendengar suara akar rumput, bukan sekedar suara elit. Jadi kami ingin memberikan nilai tambah bagi kualitas demokrasi dan partisipasi publik dalam menumbuhkan demokrasi yang lebih baik dan lebih sehat. Tidak ada ketatanegaraan mengatur itu. Nah, semua juga boleh kok membicarakan capres, cawapres, lembaga survei, media, kampus, masyarakat, di warung kopi, boleh kok membicarakan siapa capres dan cawapresnya. Ini kan bukan soal ketatanegaraan. Kita sadar-sadarnya, paham sepaham-pahamnya bahwa hak mencalonkan capres dan cawapres itu haknya partai politik atau gabungan partai politik. Tapi masa kita nggak boleh membicarakannya? Begitu loh. Oke. Kita ingin membicarakannya, melibatkan sebanyak mungkin orang untuk mengambil keputusan ini dengan memberikan berbagai alternatif, gitu loh. Yang pasti kita ingin memberi nilai tambah dan meningkatkan kualitas demokrasi kita. Tidak ada partisipasi publik, maka tidak ada demokrasi. Atau tidak ada demokrasi tanpa partisipasi publik. Kita kan mengharapkan rakyat bersuara. Sehingga mekanisme yang kami lakukan pasca musrah ini dengan memberikan simulasi pasangan capres dan cawapres ini kan sekedar usulan yang kita lempar lagi ke bawah, kita diskusikan bersama bahwa haknya nanti mau dipakai partai politik silahkan, enggak juga enggak masalah. Kita kan cuma usul, namanya usul, masyarakat boleh kan, seperti itu Mbak, seperti media bersuara, enggak ada masalah. Jadi dianggap kita bermanuver, enggak, kita mau melangkah lebih maju. Waktu musrah itu kita hanya berpatokan pada nama-nama, nama capres, nama cawapres. Nah, saat ini kita melangkah lebih maju dengan memberikan simulasi nama-nama capres dan cawapres dalam satu paket. Karena apa? Karena nanti partai politik atau gabungan partai politik kan akan mengusulkannya satu paket, capres dan cawapres. Kami hanya ingin menyuarakan atau memberikan usulan yang ada bagi partai politik. Mau diambil silakan, mau nggak diambil juga nggak ada masalah, begitu. Oke, Nah, dalam bentuk paket begitu yang diusulkan dalam bentuk paket, kalau boleh paketnya nanti ke KPU-nya satu paket. Harus satu paket. Ini langkah dari musrah, gitu loh. Kalau sebelumnya hanya satu nama capres, cawapres, gitu loh. Nah, ini untuk mempermudah begitu ya kerumitan yang sekarang mungkin ada gitu di tengah dinamika politik kita, di mana bangunan koalisi masih belum jadi. Tapi ya silakan Bang Effendi, ada yang mau ditambahkan sebelum saya ingin menanyakan? Kalau saya tadi mengatakan memang kan Projo ini dia jelas Projo gitu ya, Pro Jokowi. Dan belum Kidupra tadi belum ya. Kini dukung Prabowo belum. Tapi kan yang tadi kita diskusikan manuver-manuver itu kan ya itu lebih pada misalnya yang terakhir saya dengar. Coba nanti Mas Muni coba jelaskan gitu. Ada relawan Gibran Jokowi di Jawa Timur misalnya yang sudah menyatakan dukung Prabowo. Itu saya sebut Regitjo
Kidupra misalnya gitu ya, enak kan singkatannya. Itu bagaimana cara bacanya? Itu yang saya khawatirkan kan ya, Oke. bahwa apakah ini diketahui oleh presiden atau tidak, ya kan? Karena menyangkut Oke. nama anak beliau. Yang kedua, kalau dia ketahui, apakah misalnya atau ada kesempatan nggak Bapak Presiden untuk membisikkan jangan dulu, gitu loh. Mas Muni itu Oke. gimana cara lihatnya? Karena kan kalau Jawa Timur tidak langsung terkait dengan relawan Gibran kan ya. Setahu Oke. saya tentunya relawan Gibran Jokowi itu arsirannya di Solo. Ya kan? Karena Oke. relawan Jokowi sama dengan Projo bisa di seluruh Indonesia. Boleh kan Mas Muni coba? Iya. Jadi Sebenarnya begini, sudah Bu, dijawab oleh Mas Muri memang. mengatakan bahwa Presiden Oke. mengatakan sudahlah Gibran jadi wali kota Solo saja begitu ya. Jangan kemudian digadang-gadang Oh, menjadi enggak, cawapres. maksudnya begini, Betul seperti itu? bahwa kita menghargai, gini loh, kita harus belajar menghargai aspirasi dan keinginan setiap anak bangsa. Kita menangkapnya, ya sudah aspirasinya ada. Kenapa terlalu panik bahwa itu aspirasi itu bukan paksaan dan tekanan kok, tapi muncul dari dalam diri mereka masing-masing, termasuk teman-teman relawan yang kemarin di Solo itu deklarasi dukung Prabowo. Itu kan murni apa yang ada dalam pikiran mereka, begitu loh. Oke. Jadi kita ada relawan ini dukung capres tertentu, condong Mas Ganjar, saya biasa aja. Kita berusaha membiasakan diri dalam berbagai keragaman perbedaan aspirasi politik gitu. Karena Oke. buat kami selalu yang terpenting itu adalah bagaimana supaya demokrasi ini lebih berbobot, lebih bertumbuh, lebih sehat, dengan masyarakat dibiasakan untuk menghargai perbedaan, tapi juga berusaha untuk memberikan nuansa atau semangat persatuan kita semua. Seperti itu, Mbak. Mungkin bisa Fadila. dijawab juga Jadi, Mas Prof, Muni. Nggak, kalau saya cuma berusaha ingin menjadi sehat di pikiran saya gitu. Maksud Iya. saya ada relawan Gibran di Solo, saya setuju. Relawan Jokowi di Jawa Timur setuju. Tapi begitu ada arsiran relawan Gibran Jokowi Jawa Timur, saya mikir ini apakah Gibran mau diangkat ke level atas yang tadi sudah dinyatakan Oga ya, Bapak Presiden nggak mau. Maksud saya justru itu Mas Muni, supaya alam pikiran para ini loh, bahwa sehat. Ya. ini Prof, bahwa ada keinginan untuk memajukan Mas Gibran dari teman-teman relawan itu juga kita nggak bisa larang. Oh, Gitu nggak loh. apa-apa, nggak apa-apa. Kan ada Berarti misalnya arahnya ke situ aspirasi ya. dari teman-teman relawan Gibran Jokowi ini ingin memajukan Mas Gibran. Bahkan berarti representasinya arahnya ke adalah situ ya. Pak Prabowo Gibran. Terus kita larang? Ya enggak. Cuman kan kita sudah bilang. Dan hal itu sudah saya tanyakan langsung ke Pak Presiden. Pak, gimana Pak? Ini ada narasi ini, ada wacana ini. Mas Gibran baru 2 tahun jadi wali kota. Dan yang kedua yang paling penting, konstitusi kita tidak memungkinkan capres dan cawapres berusia di bawah 40 tahun. Mas Gibran kan baru 36, mau 37 tahun ini. Oke, Bang Effendi, tapi kalau bicara dalam konteks memberikan masukan yang benar, itu kan poin nomor 2, begitu yang tadi disampaikan oleh Bang Effendi juga, memberikan masukan yang benar gitu, kalau kemudian masih didengarkan oleh Presiden, apa sebenarnya masukan yang harus diberikan oleh relawan sejauh ini? Ya, bahwa kami adalah menyerap paket pasangan ini untuk didiskusikan kembali ke daerah-daerah, ke teman-teman di daerah seluruh Indonesia untuk kita sama-sama rumuskan. Jadi begini loh, banyak teman-teman, mohon maaf teman-teman media ini cuma ngutip simulasi 10-nya itu, 10 nama simulasinya. Padahal kami sudah membicarakan yang pertama itu adalah tantangan Indonesia ke depan. Kita rumuskan dulu tantangan Indonesia ke depan. 1, ketidakpastian global. 2, bagaimana melompatan ekonomi kita memperoleh menuju negara maju. 3, bagaimana persatuan nasional harus kita kokohkan. Nah, agenda-agenda bangsa ini harus kita bicarakan dulu. Tantangan ke depan kita apa? Nah, setelah tantangan ke depan baru kita bicara figur-figur mana yang tepat dan pas untuk. Mari kita bicara figur kalau begitu, Mas Muni. Kita dasarnya harus simulasi kemudian kan 10 pasangan gitu. Kalau kita boleh fokus gitu ke Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, mana sebenarnya yang lebih dipreferensikan antara pasangan Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo? Begini loh, sebenarnya ini ide ideal. Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, tapi perkembangan dan dinamika lebih lanjut dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini, kelihatannya ide ini semakin sulit diwujudkan. Kenapa semakin sulit? Karena memang faktanya hari ini elektabilitas Pak Prabowo maupun Ganjar hanya berbeda 1-2%.
Bahkan beberapa survei Pak Prabowo menang, di beberapa survei Mas Ganjar menang. Tetapi kan tipis-tipis, sehingga kita bukan pesimis, kita merasa agak berat ini. Karena satu pihak PD Perjuangan ngotot capresnya Mas Ganjar, sementara Partai Gerindra juga ngotot capresnya adalah Pak Prabowo. Jadi kita berupaya, tapi kita juga tahu ini sulit, complicated, begitu loh. Oke, baik. Tapi kemudian apabila dikembalikan lagi kepada pilihan masing-masing relawan itu masih diperbolehkan juga? Boleh Ganjar, boleh Prabowo? Kami kan begini loh, kami ini selalu 100% ikut Pak Jokowi. Kita ikut komando Pak Jokowi. Pak Jokowi suruh belok, kita belok ke kanan, kita ke kanan. Belok ke kiri, ke kiri. Nyemplung jurang. Karena kita yakin Pak Jokowi ini punya kalkulasi yang baik. Sehingga kita memutuskan tunggu arahan dan perintah Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi akan memberi arahan? Pak Jokowi janji akan membisiki kami dan juga jutaan para pendukung Pak Jokowi akan dibisiki satu-satu oleh Pak Jokowi secara langsung. Kita tunggu aja. Ini masih 5 bulan. Kita tunggu arah dan perkembangan politik nasional dinamika selanjutnya. Begitu Mbak. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Effendi dan juga Mas Muni telah bergabung bersama kami di Prime Time News.